Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan IPK, Info Pajak Kita bersama Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kawan pajak, sebagai implementasi peraturan dari Undang-Undang Nomor 7 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana salah satunya adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan dari jenis pajak tersebut, yaitu PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Latar belakang adanya aturan turunan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuan aturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Juga sebagai penggantian peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sehingga perlu diganti. Objek PPN tentunya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas yang bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. PKP yang wajib menerapkan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Tarif yang dikenakan atas PPN ini adalah 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022 dan tarif 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN yang paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Dan dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual tidak termasuk PPN. Dan pelakuan pengkreditan pajak masukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian yang kedua, PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN. Formulir yang digunakan untuk pelaporan mulai masa April 2022 adalah SPT masa PPN 1111 dan sebelum masa pajak April 2022 masih menggunakan SPT masa PPN 1111 DM. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 ini berlaku mulai tanggal 1 April tahun 2022. Kawan pajak, demikian tadi penyampaian PMK 65 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kawan pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1 500 200 atau ikuti kelas pajak online Cafe 100 Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dengan menghubungi nomor WhatsApp 0817 0265 266. Sampai jumpa dengan informasi pajak terkini lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.